Dan Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang Saribuana Nusa Jaya itu seperti apa dan bagaimana sustainable practices yang telah kami lakukan dan apa saja yang kami lakukan juga untuk menggunakan sustainability practices itu dalam aspek marketing. Saribuana Nusa Jaya seperti tadi disampaikan Pak Reza, kami bergerak dalam bidang herbal dan rempah. Ada yang dalam bentuk utuh, ada yang dalam bentuk bubuk. Kami berdiri tahun 2018. Dari sejak awal perusahaan ini berdiri, memang target market kami adalah ekspor. Jadi sampai dengan saat ini 90% dari produk kami itu untuk pasar ekspor, baik secara direct ekspor maupun indirect ekspor. Kami sudah mengirimkan produk kami ke berbagai negara, Mesir, India, Hong Kong, Jepang, Makau, Denmark masih dalam jumlah kecil, kemudian Vietnam, dan kami sudah memulai untuk masuk ke Australia. Ini visi dan misi kami. Visi kami menjadi pemasok rempah-rempah asal Indonesia yang terpercaya dan dapat diandalkan, baik untuk buyer kami dari pasar lokal atau nasional maupun internasional. Dan kami memiliki misi untuk terus berkolaborasi dengan petani dan masyarakat di pedesaan supaya kami memberikan dampak kepada mereka dan itu secara otomatis akan menjamin keberlanjutan dari bisnis kami. Selain itu, kami juga terus bergerak untuk memperkuat ekosistem global melalui membangun ekosistem kecil-kecil di daerah agar produk kami berkualitas tinggi sekaligus harga produk kami kompetitif. Adapun value dari perusahaan kami sebagaimana namanya, karena produk kami adalah spicy, values kami adalah spicy juga, sustainability, productivity, innovation, collaboration, and empowerment. Dan values inilah yang selalu kami bawa dalam setiap langkah kami membangun bisnis. Ini sejarah perusahaan kami. Sebenarnya kami sudah mulai membangun usaha ini dari tahun 2015 dengan penguatan rantai nilai pasokan. Kami membangun bisnis dengan melakukan pendampingan kepada pengrajin-pengrajin di daerah. Itu kami mulai tahun 2015. Namun perusahaan baru berbadan hukum tahun 2018. Dan di 2019 kami sudah berhasil melakukan direct export ke Mesir dan India. Nah, pada saat pandemi tahun 2021 kemarin, kebetulan bagi perusahaan kami itu malah menjadi berkah tersendiri. Kenapa? Karena penjualan kami bahkan naik sampai di atas 300% di saat pandemi itu. Hal ini terjadi karena pertama pada saat pandemi itu orang semakin menyadari pentingnya natural product, pentingnya produk-produk yang lebih sehat. Namun, bukan hanya itu kenapa ini bisa, salah satunya adalah karena penguatan atau sustainability yang kami lakukan, yang kami bangun dari tahun 2015, sehingga pada saat pandemi itu terjadi, supply kami aman, meskipun hanya dari rumah, lewat telepon, lewat WA, lewat internet, barang bisa terkirim dengan jumlah yang cukup besar sehingga kami mengalami kenaikan sedemikian rupa. Nah, kemudian di tahun 2024 kami sudah melakukan direct export juga ke Vietnam, ke Hong Kong, ke Jepang, dan juga ke Australia. Ini tadi yang produk kami ada yang rempah-rempah utuh, kemudian yang kebetulan yang terbesar untuk rempah utuhnya masih kunyit kering karena ini UKM yang banyak kami dampingi. Ada bunga pala, ada long pepper, ada pengukus. Kemudian untuk yang rempah bubuknya ada kunyit bubuk, jahe bubuk, jahe merah bubuk. Yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Reza, produk kami sudah menggunakan sustainable packaging atau degradable packaging. Kalaupun belum 100% sustainable, paling tidak we have to do the step to be sustainable untuk yang packaging. Dan ini sejauh ini respon dari buyer cukup positif.
Yang berikutnya ini riwayat ekspor kami, seperti tadi kami sampaikan, tahun 2019 ke Mesir dan India, 2021 pada saat pandemi itu 100% ke India, kemudian di 2023 memulai untuk ngirim ke Macau, kemudian ke Jepang masih sampel beberapa kali pada tahun 2023 itu, kemudian ke Denmark lewat agregator. Nah, di tahun 2024 kami sudah melakukan direct export ke Hong Kong, Vietnam, Jepang, dan yang Australia ini baru sebatas sampel dan sekarang dalam proses pengujian yang dilakukan oleh buyer kami. Tapi untuk Jepang, alhamdulillah kemarin pada saat ISEF kami sudah menandatangani MOU untuk pengiriman produk di tahun 2024 sampai dengan 2025. Bicara tentang sustainability, karena dari tadi sudah saya sampaikan, sejak kami membangun perusahaan ini, memang kami menerapkan penguatan rantai nilai melalui sustainability practices. Nah, tagline kami untuk sustainability practices yang kami lakukan adalah to keeping spice and change, our path to sustainability growth. Apa sih sustainability itu? Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak yang tahu. Saya hanya merimain sedikit. Sustainability itu adalah cara hidup, cara berpikir yang mampu memastikan bahwa yang akan kita penuhi saat ini, yang untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini itu tidak merusak yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi generasi yang akan datang. Atau bahasa sederhananya biasanya selalu dikatakan bisnis dengan prinsip 3P, people, profit, planet. Jadi harus ada keseimbangan dari sisi manusianya, dari sisi marginnya, dari sisi lingkungan. Dan dalam menjalankan sustainability ini, kami memiliki beberapa strategi sustainability strategik atau strategi yang keberlanjutan antara lain yang pertama, kami selalu membangun hubungan baik dengan buyer yang sudah ada, tidak hanya sekedar jual dan beli, tapi bagaimana dengan buyer itu juga ada unsur kolaborasinya. Kemudian dengan pemasok seperti itu, makanya kami membangun ekosistem kecil-kecil di daerah itu dalam rangka penguatan rantai pasokan kami yang nanti akan berdampak pada mitra-mitra kami yang ada di daerah. Kemudian yang berikutnya, kami juga terus menambah jaringan pasokan dengan memperbanyak kolaborasi atau kemitraan dengan produsen lokal di daerah asal produk itu. Karena dengan seperti itu, produk kita akan kompetitif, volume kita juga bisa akan lebih besar. Dan ini terus terang saya banyak terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Bu Helianti. Yang berikutnya selalu inovatif, menciptakan produk-produk baru, bahkan kami melakukan kolaborasi produk baru dengan UKM yang lain. Tadi saya bilang kami membangun ekosistem mulai dari yang kecil-kecil, kami kolaborasi dengan UKM lain, sekaligus dengan buyer. Salah satu hasil dari inovasi dan kolaborasi itu adalah coklat jamu yang kami kirimkan ke buyer yang ada di Jepang. Kemudian untuk mempromosikan perusahaan, mempromosikan produk kami juga memperbanyak keikutsertaannya di pameran maupun business matching, dan kami juga terus melakukan riset terkait dengan tren market dari produk-produk yang natural itu seperti apa. Yang berikutnya, kami melakukan ekspor langsung ke Jepang, kemudian ke Australia, harapannya akan semakin besar volumenya, dan berharap juga nantinya kami benar-benar mampu untuk bisa masuk ke pasar Eropa. Terkait dengan sustainability itu, apa saja yang telah kami lakukan? Ada beberapa hal yang telah kami lakukan, diantaranya kami selalu di awal memberikan edukasi kepada UKM yang lain. Salah satunya penerima manfaat dari sustainability kami ini seperti yang ada di foto. Ini namanya Ibu Yatina yang kami dampingi sejak tahun 2015. Kami ajari bagaimana memproduksi kunyit yang bagus. Kemudian kami beri mesin produksi untuk memperbesar kapasitas produksinya.
Dan biasanya kalau di awal musim, selalu kami beri tambahan modal kerja tanpa bunga supaya Bu Yatinah mampu membantu pengusaha-pengusaha mikro yang lainnya untuk berproduksi. Pada akhirnya itu akan memperbesar kapasitas produksinya dan di akhir musim selalu uang kembali 100% kepada saya. Dan ini sudah sesuai dengan yang tadi Pak Miftah sampaikan SDGs, ini sudah sesuai dengan standar SDGs di poin nomor 17, Partnership for the Globe, for the Growth. Yang berikutnya, dengan kami membantu local champion di daerah, itu sebenarnya kami juga berpartisipasi dalam pemberdayaan dan edukasi pekerja wanita yang ada di daerah. Seperti contoh yang ada di gambar awalnya, ibu-ibu yang ngerajang masih manual, kemudian apa namanya, kadang-kadang hasil nggak peduli apakah bagus atau tidak, dengan jawaban udah gini aja udah laku. Uh, Pada akhirnya dengan edukasi yang kami lakukan, mereka mampu memproduksi dengan jumlah lebih besar, kemudian otomatis akan terserap tenaga kerja lebih banyak dan kualitasnya bisa sesuai dengan standar ekspor. Ini tentu sudah sesuai dengan poin SDGs lagi, itu poin nomor 4, nomor 5, dan juga nomor 8. Yang berikutnya, kami juga aktif untuk melakukan pelatihan baik kepada tim internal maupun selain tadi kepada para UKM binaan kami juga ada pelatihan internal baik yang dilakukan secara internal maupun menginputkan tim kami untuk pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh kementerian dan lembaga lain pembina UKM. Antara lain berkaitan dengan GNP, ACCP, kemudian branding, digital marketing, pemasaran ekspor, termasuk yang dari Akademi Muda Ekspor, kemudian bisnis plan dan finance banyak kami dapatkan dari berbagai lembaga yang membantu kami atau membantu UKM semakin maju. Yang berikutnya, kami juga melakukan upaya pelestarian lingkungan dengan cara penggunaan sustainable packaging. Meskipun belum 100% dikatakan sustainable, tapi ini adalah langkah awal. Penggunaan packaging yang degradable itu adalah langkah awal untuk menerapkan sustainable packaging. Samping itu, proses produksi kami juga sangat meminimalisir limbah, karena limbah dari produk pertanian itu sebenarnya nanti akan jadi pupuk untuk tanaman mereka, atau kalau airnya bisa digunakan untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada, dan untuk packaging terutama karung itu kami selalu menyarankan kepada binaan-binaan kami untuk menggunakannya secara berulang dalam rangka meminimalisir penggunaan plastik dan sekaligus sebenarnya itu secara ekonomi akan lebih efisien. Oke, sebelum saya lanjut, ini saya akan berbagi video sekitar 2 menit lebih sedikit. Ini adalah salah satu penerima atau salah satu UKM yang kami bantu. Video ini menjelaskan tentang dampak sosial dari UKM atau perempuan yang kami bantu dalam proses produksi. Tidak keluar suaranya.
Bu Tuti masih di mute, Bu. Oke, mohon maaf Silakan. karena ternyata ternyata nggak keluar suaranya. Mungkin nanti diputar menyusul Nggak daripada apa-apa. kehabisan waktu. Itu salah satu ini aja salah satu apa namanya dari mitra binaan kami yang tahun 2015 sudah mulai kami bina. Pada saat awal kami didampingi itu kapasitas produksinya hanya 36 ton per tahun kunyit keringnya, dan pengrajin yang terlibat hanya 7 orang. Sekarang di tahun 2024 kapasitas produksinya sudah 300 ton Bapak Ibu, dan sudah melibatkan 50 pengrajin. Artinya sustainability itu memang berdampak untuk masyarakat di daerah, sekaligus berdampak juga buat kami sebagai yang mendampingi, karena otomatis supply ke kami juga besar. Yang berikutnya saya akan menyampaikan hasil riset hasil riset saya selama saya mengikuti short course di Australia berkaitan dengan sustainability. Ini uh, di slide kami sampaikan sumber datanya dari mana, karena kebetulan selama selama di Australia itu kami mengikuti berbagai short course-nya, itu ada panel event, kemudian ada pemberian materi, ada riset pasar langsung ke toko-toko, ada beberapa hal, dan juga networking. Nah, ini beberapa hasil riset yang kami dapatkan. Yang pertama, bisnis yang sustainable itu adalah salah satu model bisnis yang trennya semakin lama akan semakin besar, dan responnya juga sangat baik dari pasar. Namun yang perlu diingat, praktek sustainability itu tidak hanya mencakup aspek sosial, karena tadi saya sampaikan harus ada 3 pilar. Jadi selain aspek sosial, sustainable company tetap harus mendapatkan margin, karena kalau nggak ada margin gimana perusahaan kita akan jalan. Kemudian untuk mempromosikan sustainability itu salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui storytelling. Sebenarnya video tadi adalah video storytelling. Dan yang berikutnya dari networking dan juga konsultasi kepada ahli pada saat kami melakukan short course itu, salah satunya adalah evaluasi dari packaging yang kami punya. Itu beliau menyarankan alangkah baiknya kalau packagingnya tanpa kaleng, jadi sepenuhnya pakai hard paper. Karena kalau bisa seperti itu, nantinya untuk pasar Australia bisa didaftarkan untuk mendapatkan label recycle product pada kemasannya. Dan itu punya market tersendiri. Berikutnya, uh, storytelling yang mereka sarankan kepada saya waktu itu adalah dalam bentuk video testimoni. Tadi yang salah satu tadi yang mohon maaf belum bisa keputar. Jadi bentuk storytelling salah satunya adalah melalui video testimoni, yang itu bisa kita sebarluaskan melalui sosial media, dan pasti akan berdampak kalau setelah kita sebarkan. Yang berikutnya, sustainable product itu memiliki niche market tersendiri, uh, dan saran mereka untuk masuk ke pasar Australia sebaiknya penentuan marketnya adalah penentuan customernya adalah warga negara Australia. Bukan berarti mengesampingkan warga negara non Australia, karena dari diskusi itu sebenarnya saya menyampaikan awalnya saya mentarget warga negara Asia yang ada di sana, tapi saran mereka kalau memang ini benar mau mempromosikan sustainable product dan menyasar niche market tersendiri, alangkah baiknya kalau target customer-nya adalah warga negara Australia yang punya daya beli lebih tinggi. Kemudian perbedaan harga antara produk yang sustainable dan non sustainable, kami terus terang belum punya datanya berapa persen mereka bersedia untuk membayar lebih untuk produk-produk yang sustainable. Namun dari riset pasar yang kami lakukan, kebetulan kami ke beberapa mall dan juga ke salah satu toko yang sebelah kanan ini adalah
produk dari pengusaha Jerman yang ada di Australia. Keren banget tokonya, sustainable. Ya, contoh simpel ini kunyit bubuk yang di Woolworths harganya 47 gram itu 1,8 Australian dollar, yang di produk yang sustainable kualitasnya bagus untuk 58 gram harganya 7,95 dolar. Jauh banget. Eh, tapi pasti effortnya untuk sampai bisa seperti ini, step-stepnya harus sabar dan telaten. Yang berikutnya, next, next slide, please. Terputus sharingnya. Kemudian yang berikutnya, saya dari apa namanya, riset pasar itu menemukan beberapa cara yang dilakukan oleh pengusaha sana untuk storytellingnya. Ini contoh tadi yang perusahaan yang dimiliki oleh orang Jerman, warga negara Jerman, itu mereka menggunakan kemasan kertas, customer datang ngambil sendiri, keren banget, memang produknya keren, brandingnya keren, promosinya keren, apa bagaimana mereka mencantumkan bahwa ini produknya traceable, kemudian banyak menggunakan apa namanya, bahan baku lokal, kemudian kemasannya juga kemasan yang sustainable, dan salah satunya ini kemasan yang lainnya itu adalah kemasan kaca yang kalau customer itu membeli kembali dengan membawa kemasannya mendapatkan diskon 10%. Contoh lain adalah snack, yang itu sebagian hasilnya didonasikan untuk apa namanya, lembaga amal. Itu ditulisin di kemasannya, snack with impact. Itu adalah salah satu cara storytelling. Next. Yang berikutnya, pada saat jalan-jalan kami ketemu ini dua restoran yang berbeda, sama dua-duanya adalah restoran yang dengan programnya sustainability atau business with impact. Itu yang di kiri tulisannya juga sama, looking for catering with impact. Nah, kemudian di bawahnya ada penjelasan di situ bahwa produknya itu adalah pemberdayaan migran perempuan, dan program atau perusahaannya dijalankan secara sustainable. Yang toko satunya juga tulisannya Meals with Impact. Ini antara lain yang kami dapatkan pada saat melakukan research di Australia. Yang berikutnya, dengan belajar ini kami mengembangkan, meskipun belum sempurna proses belajar, bagaimana kami adopt apa yang kami dapat. Antara lain pada saat Trade Expo Indonesia dan misi dagang ke Jepang kemarin, kami membuat souvenir yang mencantumkan atau memberikan flyer tentang sustainability yang kami lakukan. Kemudian yang berikutnya di kemasan produk kami juga kami tuliskan di situ product with impact, karena kami melakukan pemberdayaan perempuan-perempuan di desa. Next. Last but not least, yang terakhir, kesimpulan, sustainable business practices itu adalah bisnis yang menggunakan 3 pilar, people, profit, dan planet, adalah model bisnis masa kini dan masa depan yang marketnya terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat kita akan pentingnya penyelamatan lingkungan dan masa depan. Dan itu adalah niche market bagi produk kita. Dan storytelling adalah menjadi salah satu strategi untuk melakukan marketing atau branding dari perusahaan kita jika kita ingin menyasar niche market tersebut. Yang terakhir, jika sustainability itu memang belum bisa, tadi karena presentasinya belum jelas berapa sih kemampuan bayar customer kita untuk sustainable product,
dan kita belum mampu menaikkan harga jual dari produk yang kita miliki, sustainability bukan berarti tidak ada maknanya buat kita. Karena seperti yang kami lakukan, sustainability itu ternyata berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi dari sisi bisnis kami. Jadi berdampak pada masyarakat daerah atau masyarakat lokal, berdampak terhadap perempuan, dan secara bisnis berdampak pada keberlanjutan bisnis kami. Kami bisa menjual dengan jumlah yang lebih banyak, lebih produktif, lebih efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti, paparannya sangat menarik sekali. Ada beberapa yang saya catat dan ini memang penting sekali ya. Jadi saya tadi, waduh ini luar biasa nih Bu Tuti nih. Spice-nya itu adalah sustainable, productivity, innovation, kemudian collaboration dan empowerment. Ini keren nih. Ini Ya, memang kalau jadi pengusaha, pelaku usaha yang mau siap ekspor, memang kalau tidak kolaborasi itu susah, ya kan? Dan juga produknya harus selalu banyak inovasi. Ini luar biasa. Kemudian 3P yang people, profit, dan planet. Nah, ini kayaknya baru di bidang UKM atau perusahaan yang sangat besar sekali. Kalau yang besar sekali pasti mereka sudah punya CSR atau sudah punya award apa awareness untuk menyelamatkan bumi kita karena bumi adalah tempat kita tinggal dan storytelling adalah sesuatu yang sangat penting. Ini yang membedakan antara marketing dan brand ya. Jadi dengan ada storytelling ini membedakan antara marketing dan brand. Ini aduh luar biasa nih Bu Tuti. Baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini mau ditahan sebentar yang mau tanya jawab kita tuntaskan dulu. eh ini adalah narasumber yang paling utama, apa materi utama. Jadi goals-nya adalah paparan dari Ibu Helianti Hilman. Beliau adalah founders dan executive chairperson dari PT Kampung Kearifan Indonesia atau Javara. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya produk-produknya Javara adalah produk-produk yang semuanya adalah kembali ke alam. Nah, jadi semuanya, jadi kalau misalnya produk Javara itu rata-rata sudah sangat nature dan bagaimana Javara ini membuat storytellingnya sampai produknya bisa tembus ke pasar dunia. Saya tuh kaget juga loh Bu Helianti pada saat jalan-jalan ke South Africa, ada Javara di sana. Ke Santiago, Chili ada Javara juga. Sudah sampai di sana produk Javara ini. Nah, saya sudah kenal dengan Bu Helianti itu sudah lama sekali. Kita bukan kita ya. Saya pernah beberapa kali bersama-sama misi dagang dan memang saya sangat kagum produk beliau sudah mendunia. Tapi ada serang kita bisa satu frame sama-sama di screen ini di webinar ini karena atas inisiasi dari Bu Tuti dari Saribuana suatu kebanggaan untuk saya untuk bisa bersama-sama dengan Bu Elianti. Baik Ibu, sekarang adalah your turn untuk bisa mempresentasikan bagaimana Javara bisa sampai di titik ini, bagaimana ceritanya dan success story-nya, strateginya, dan apa saja yang bisa membuat Javara bisa sampai menembus dunia dengan sustainability. Screen is yours, Bu. Silakan. Izin Pak, mohon info saya bagiannya berapa menit ya Pak? Saya kebagian berapa menit Pak? Ibu kebagian sampai 14.30, 30 menit Oke, saja. baiklah. Oke, Mau baiklah. mau dikit nggak apa-apa, Bu. Aman. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Tuti undangannya, Bapak Ibu semua. Apa namanya suatu kebanggaan buat saya dan saya semakin senang sebenarnya karena topik storytelling, sustainability dulu 15 tahun yang lalu kayaknya saya sendirian deh ngomong. Mungkin dulu kami kecepatan kali ya gitu. Sehingga sebenarnya kalau kami itu ekspor bukan karena kami gaya sih Pak, kepepet soalnya pasarnya di Indonesia belum siap gitu untuk bicara mengenai sustainability, organik, dan mengenai produk budaya ya itu. Nah, mohon izin saya akan share untuk slides.
Apakah sudah nampak? Saya sebenarnya ada beberapa video, tapi saya nggak tahu apakah itu nanti bisa masuk apa enggak. Tapi nanti mohon diinfo ya Pak ya, kalau misalnya sekiranya tidak bisa Boleh masuk dicoba, gitu. boleh dicoba Bu, Ah, ini silakan. belum videonya belum Pak, masih nanti nanti. Nanti saya akan nanya kalau pas waktu saya self video dan apakah jalan atau tidak gitu. Baik Bapak Ibu semua, jadi Japara itu berdiri di tahun 2008, mulai beroperasi 2009. Visi misi kita itu kan memang untuk mengangkat pangan terlupakan Nusantara. Jadi semakin dilupakan, kita coba untuk memunculkan lagi gitu. Nah, jadi dan kami percaya kenapa kita mengangkat budaya pangan Indonesia, karena ini adalah produk yang enak, sehat, tapi juga memberikan dampak yang luar biasa karena ini adalah kesempatan untuk ekonomi inklusif. Jadi kesempatan justru bagi teman-teman di pelosok Indonesia untuk bisa menjadi pelaku utama karena mereka lah yang memegang aset-aset itu. Jadi awal perjalanan saya justru nggak punya background sama sekali sebenarnya di makanan. Saya tadinya lawyer dan interaksi saya dengan petani-petani karena saya memberikan pro bono legal advice bagi petani-petani yang menghadapi isu kontrak dagang sebenarnya. Tapi karena case-nya terlalu banyak selama 2 tahun lebih, sampai akhirnya suami saya komentar kayak kayaknya mereka nggak perlu lawyer deh, yang mereka perlukan adalah akses ke pasar yang menghargai peran mereka dan bersifat ethical gitu. Nah, sebenarnya terus terang saya itu justru yang belajar banyak dari mereka, terinspirasi dengan berbagai kekayaan bahan pangan Nusantara yang ada di kebun mereka, yang ada di pekarangan mereka, yang ada di hutan-hutan di sekitar mereka gitu. Nah, jadi saya ini karena hobinya masak dan makan, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi pas waktu masuk ke sana itu kita jadi kalap gitu kurang lebih gitu. Dan karena sebelum Jawara berdiri, saya sudah pernah traveling ke 40 negara dan sebagai tukang apa yang hobi masak dan hobi makan, saya selalu nyobain gitu kan budaya pangan di masing-masing negara. Nah dari situ pada waktu saya kemudian keliling Indonesia ke tempat-tempat petani ini yang masih memelihara biodiversitas pangan lokal, saya langsung bisa apa mengkoneksikan. Oh ini kayaknya bisa ke Italia, oh ini kayaknya bisa ke Prancis, ini bisa ke Korea gitu. Karena memang begitu beragamnya. Dan itu semua yang menarik adalah, dan ini sebenarnya akhirnya yang menjadi basis cerita kami di dalam storytelling of origin. Karena ini datang dari pelosok Indonesia dengan bentang alam yang begitu beragam. Nah, foto cantik yang ada di depan Bapak Ibu semua, mungkin kalau kita lihat kan kita bilang oh pemandangannya bagus ya gitu. Tapi buat orang-orang suku, ini adalah supermarket mereka tapi tanpa tagihan. Kenapa? Karena bahan pangan liar yang masih berlimpah di sini sangat banyak sekali. Justru saya itu sangat tertampar pada saat salah satu petani mitra kami yang pertama seperti Mbak Suko mengatakan, Mbak Heli, kita ini menjadi umat yang tidak bersyukur, sudah diberikan keberlimpahan bahan pangan, tapi kita memilih untuk meninggalkan. Kalau ilmu kita tidak terputus mengenai bahan pangan warisan, seharusnya orang Indonesia itu tidak ada yang stunting, tidak ada yang malnutrisi, tidak ada yang kelaparan, dan ini bisa menjadi aset bagi bangsa. Nah, itulah yang kemudian mendorong lahirnya Javara adalah untuk menjaga pangan warisan Indonesia itu sudah supaya bisa berkelanjutan sampai ke Sepertinya koneksinya Bu Helianti, freeze. Kita tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan bisa terkoneksi lagi. Ibu Helianti, koneksinya sepertinya freeze deh. Sepertinya Ibu Helianti terpental. Kita menunggu beliau untuk bisa menyambung lagi. Eh, kita tunggu. Beliau sedang mencoba koneksi.
Halo, mohon maaf terputus. Baik, Bu. Ya, Iya, ya, bisa. maaf. Ini tiba-tiba signalnya. Mohon maaf karena Silakan, saya Bu. juga nih sebenarnya numpang di kafe sih. Jadi, oke. Ini saya lagi di Kendari nih Pak posisi. Oke, baiklah. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi justru dengan kepelosokan dari lokasinya itu memudahkan kita untuk mendapatkan sertifikasi organik itu gitu. Nah, jadi bisa dilihat Oh, kita untuk standar Eropa ada 189, standar Amerika ada 185, gitu. Standar Jepang ada 125. Jadi orang suka nanya, kok bisa sih sebanyak itu? Ya saking pelosoknya ya gitu istilahnya. Dan kita tuh sebenarnya kalau bicara mengenai produk sama sebenarnya Bu Tuti ya gitu. Sebenarnya kita tidak bicara mengenai single commodity. Kita bicara mengenai bentang alam, kita bicara mengenai landscape. Istilahnya kalau kita kembali kepada kebun-kebun zaman dulu, isinya tuh macem-macem gitu kan. Sehingga kayak kalau satu kawasan disertifikasi yang keangkut bisa banyak sebenarnya gitu kan. Jadi kalau ada kelapa gitu ya Bu Tuti ya, di bawahnya kelapa itu kan bisa ada kapulaga, kunyit, jahe gitu macem-macem gitu. Nah, jadi sebenarnya ini memberikan kita suatu itu yang cukup menarik gitu. Nah, izin saya nyetil video, apakah bisa kedengeran? boleh, Bu. Bisa dicoba, Bu. Bisa, bisa. Suaranya suaranya barusan keluar nggak, Pak? Belum Coba keluar, ya. Bu Eli. Sebentar, sebentar, Belum. masih baru baru loading. Baru loading sebentar. Udah bisa keluar? Udah, Bu, udah. Ile padi dah kuning nak masak, ramailah orang di desa. Jadi kawan musimnya nak dare, rio si dare ngantri. Ape nang ditumbuk elong, ape nang ditape, ape nang ditumbuk elong, ape nang ditape. Baras datang banyak katanya timang burung sari timang jurai lah jurai long Ya. daun Nah, jadi lama memang ini adalah toko flagship store kami di Kemang, di Jakarta Selatan, di mana kami mencoba untuk merayakan budaya pangan Nusantara. Jadi kita selalu bilang Jamara itu nggak jualan produk, kami menjual budaya pangan Indonesia gitu. Dan toko ini mewakili bukan hanya produk dari Aceh sampai Papua, tapi juga mewakili bentang alam yang berbeda. Jadi kita ada produk dari hutan, dari kawasan mangrove, lahan gambut, lahan kering, pesisir, laut,
dataran tinggi gitu. Nah, jadi memang mewakili diversitas landscape Indonesia gitu. Nah, sehingga memang karena kita mewakili bentang alam, otomatis produk kategorinya jadi banyak. Karena itu gitu, satu bentang alam sekali angkut banyak banget gitu kan yang ikutan gitu istilahnya gitu. Nah, ini tentunya ada prinsip yang kami angkat bahwa kita memang mengangkat pangan yang enak, pangan yang sehat, tapi juga pangan yang dapat ditelusuri dan memiliki dampak. Nah, memang sebelum pandemi itu kita bisa masuk ke 34 negara di 5 benua, tapi tentunya setelah pandemi ada sedikit perubahan, pergeseran, di mana banyak negara yang drop, terutama Eropa setelah Ukraina, Pak. Itu sangat berdampak sekali karena juga shipment jadi lebih lama. Terus beberapa perusahaan-perusahaan mitra kami itu malah tutup, mereka dijual perusahaannya gitu. Nah, tapi yang menarik justru pada saat pandemi ini muncul market-market baru seperti Latin Amerika, Chile. Ini Chile belum tertulis nih di sini gambarnya. Jadi seperti Chile kita bisa masuk ke supermarket nomor 1 di sana gitu ya. Kemudian ada Kanada, kemudian ada Timur Tengah. Jadi market-market yang tadinya sebelum pandemi tidak kami garap justru munculnya adalah setelah pandemi. Nah, kenapa? Ini yang menarik mungkin bisa sharing buat teman-teman itu adalah begini. Jadi selama ini 7 tahun pertama kebanyakan 80% ekspor kami itu masih bentuknya curah. Nah, yang istilahnya terkemas dan menggunakan brand Javara itu terkemas 20%, tapi yang menggunakan brand Javara mungkin tidak sampai 10%. Nah, pada waktu setelah pandemi berubah, justru kebalikannya 80% dengan brand Javara dan terkemas, baru 20%-nya yang curah. Kenapa ini memungkinkan? Karena tadinya produk curah ini pergi ke Eropa dan Amerika, tawaf dulu istilahnya, dikemas di sana pakai brand sana, baru kemudian masuk ke Amerika Latin, masuk ke Afrika Selatan, masuk ke Timur Tengah. Nah, pada saat pandemi dengan harga kontainer yang mahal-mahalnya, kami langsung babat Pak gitu. Jadi kita motong jalur istilahnya south to south gitu ya, perdagangan dari selatan ke selatan, kita langsung knock on the door masing-masing. Woi, I'm coming gitu kan langsung. Nah, kebetulan karena dengan kemasan kami itu cukup menarik, tidak kalah lah dengan produk-produk asal Eropa, Amerika, sertifikasi kami juga comply dengan standar internasional karena kami sudah punya BRC, British Retail Consortium Standard Food Safety. Artinya kami bisa masuk di any supermarket di dunia. Nah, sehingga kita justru bisa menggantikan brand-brand dari Eropa dan Amerika untuk masuk ke emerging market. Nah, ini sebenarnya yang peluang yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian juga bisa garap karena memang sejak pandemi dan Ukraina tatanan itu udah berubah total. Jadi kita yang dulu berlaku zaman sebelum pandemi sama sekarang itu udah dinamikanya udah lain banget lah gitu. Dan ini sebenarnya justru our opportunity untuk istilahnya membanjiri pasar dengan produk kita dan jangan malu-malu untuk masuk dengan brand kita juga gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa sih yang membuat kami bisa menembus pasar di sekian banyak negara? Pertama adalah inovasi produk. Kenapa? Karena kita itu memang betul kita perlu daya pembeda, tapi daya pembeda itu harus relevan dengan pasarnya. Nah, bagaimana kita melakukan product market fit? Mungkin istilahnya selera orang Timur Tengah akan beda dengan selera orang Australia, ya kan? Selera orang Eropa nanti lain lagi. Jadi kita memang harus paham pasar kita dan harus bisa melakukan product market fit. Kenapa istilahnya kita bisa jualan pasta noodle ke negara Italia gitu kan, dari Sisilia sampai utara tuh 220 toko gitu ya. Karena ada daya pembeda tapi kita merelevansikan dengan kondisinya mereka gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan rebranding produk pangan warisan. Itu tadi kami tidak menjual produk makanan. Karena kalau kita menjual produk makanan, kita tuh harus berkompetisi loh dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan India gitu. Dan itu bukan kompetisi yang mudah gitu. Nah, gambar yang Bapak Ibu lihat di atas yang ada beras dalam keranjang bambu, itu adalah ekspor kami ke Italia sejak 2012. Kami menjual beras warisan kami itu dalam keranjang bambu. Kenapa gitu? Karena kalau enggak ya kami mati gaya lah kalau suruh adu sama Thailand, adu sama Vietnam dan Jepang dan India dengan beras basmatinya. Nah, jadi memang itu menjadi penting. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana standar food safety, standar produk itu bisa kita tingkatkan. Bolehlah produk kita ini dari kampung, dari pelosok Indonesia, tapi standar itu non-compromise. Artinya kita mau nggak mau harus ikut gitu standar itu gitu.
Nah, kemudian berikutnya itu adalah bagaimana mengkomunikasikan, karena produk sebagus apapun, kalau tidak bisa mengkomunikasikannya, nggak bisa storytellingnya, nggak nyampe juga ke pasar gitu. Nah, itulah yang sebenarnya kita perlukan. Nah, salah satunya sebenarnya dengan digital banyak sekali kemudahan karena kita bisa menggunakan digital marketing. Storytelling kita itu hari ini aja saya pakai handphone, itu udah bisa banget gitu untuk bikin foto, bikin cerita, bikin video gitu ya, dan kita ajarkan teman-teman petani kita juga untuk melakukan hal yang sama karena storytelling itulah yang membedakan dengan produk-produk industrial, karena kalau harus bersaing dengan produk industri ya kita nggak akan bisa compete dari sisi skala gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah inovasi dari sisi teknologi dalam pengolahan, karena kita menghadapi perubahan iklim, polusi, banyak hal-hal yang mau nggak mau kita juga harus melakukan itu. Nah, tentunya juga model bisnis yang inklusif dengan dampak yang positif itu juga menjadi salah satu strategi kami, dan itu pun juga harus dikomunikasikan. Cara komunikasinya gimana? Nggak cukup hanya cerita. Petani-petani champion kita itu kita bawa ke luar negeri. Ada yang ke Italia, ada yang ke Prancis, ada yang ke Australia gitu. Kita harus hadirkan. Kenapa? Karena mereka lah artis utamanya, bukan kami, Pak, bukan saya. Jadi sebisa mungkin kayak kemarin kita baru pulang dari Fiji, nenteng Chef Charles Toto. Waktu itu ke Italia kita bawa Pak Kaping, kemudian bawa Pak Dwi. Nah, jadi hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa ini memang orangnya ada, bukan cuma sekedar cerita cantik hanya untuk cantik-cantik, kan enggak. Silakan temuin orangnya, silakan komunikasi silaturahmi sendiri dengan orangnya, dan kita munculkan juga di forum-forum internasional. Istilahnya gini, kami ini kayak artis manajer, kami manajernya, mereka artisnya. Nah, tugas artis manajer itu mencarikan panggung gitu kan istilahnya, untuk mempertemukan audiens dengan artisnya gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, sehingga memang di sini kekuatan produk is one thing, kemampuan memilih pasar is another thing. Tapi kekuatan bercerita dan kekuatan komunikasi itu penting. Nah, termasuk branding dari owner. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau saya selalu mendorong yang namanya pangan lokal, nggak lucu dong, Bapak Ibu nggak akan ketemu saya makan di fast food. Bapak Ibu nggak akan pernah ketemu saya makan makanan instan. Atau kenapa? Karena berarti menyalahi dari konsep produk yang saya ajukan. Jadi sebisa mungkin kita tuh walk the talk, talk the walk. Pada saat kita istilahnya mendorong orang dengan konsumsi pangan lokal, ya itu harus kami lakukan juga. Saya juga nanam di rumah saya ada 139 jenis tanaman makanan. Saya punya ayam, saya punya ikan, walaupun saya tinggalnya di kota, di townhouse gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang menjadi kekuatan komunikasi. Jadi kalau orang melihat Helianti Hilman as a business owner dan Helianti Hilman sebagai ibu, akan menemukan kesamaan itu gitu. Karena branding itu tidak bisa make up, tidak bisa pura-pura. Branding itu harus otentik, harus sesuatu yang kita jalani, yang kita jiwain, dan memang kita aplikasikan. Nah, seringkali kenapa yang banyak storytelling ke arah branding yang gagal, kalau itu tidak otentik, bahwa itu hanya di permukaan saja gitu. Nah, terhadap impact dan sustainability ini kan kami memang komitmen kami adalah membangun ekonomi inklusif, melestarikan biodiversitas dan budaya pangan, dan mendorong yang namanya konsumsi sehat. Artinya apa? Konsekuensinya adalah kami fokus pada produk yang organik dan natural, produknya harus sehat dan bebas 5P, kita berbasis kepada biodiversitas pangan Indonesia, merayakan budaya pangan. Nah, itu adalah bagian dari implementasi tersebut. Nah, ini kalau dilihat dari perjalanan kami kurang lebih ini impact-impact yang kami lakukan. Kami melakukan sourcing di 24 region dan bermitra dengan lebih dari 18.000 petani perimbat nelayan gitu. Nah, jadi storytelling itu sebenarnya nyelip. Nyelip itu istilahnya ngikut ke sana sini, ngikut ke kemasan, ngikut ke, jadi bukan storytelling itu bukan stand alone, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ini adalah sesuatu yang terintegrasi gitu. Nah, sehingga di dalam strategi storytelling Bapak Ibu harus dipikirkan ini mau nyelipnya di mana, mau ngikutnya kemana. Nah, gitu. Nah, dan storytelling itu kita juga harus tahu ini mau storytelling ke siapa gitu. Kenapa? Karena apa yang matters untuk orang audiens kita akan berbeda-beda. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau mau bicara mengenai environmental dan social impact, itu Eropa dan Amerika misalnya. Kalau Bapak Ibu membawa cerita environmental dan social impact, contohnya ke Timur Tengah, mereka nggak akan tertarik.
gitu. Nah, tapi kalau bicara mengenai kesehatan, bicara mengenai budaya, mereka mungkin masih tertarik. Jepang juga sama. Jepang itu yang dilihat adalah sehat dan budaya, gitu. Cerita tentang petani nggak terlalu di mereka. Realitasnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai ini bagian dari budaya ratusan tahun dari abad kesekian, nah itu mereka tertarik. Nah, jadi kita harus tahu storytelling ini mau cerita sama siapa sih? Kita lagi mau cerita sama orang tua, anak muda, remaja, tentunya pasti akan berbeda. Nah, sehingga kita harus tahu nih kita lagi menghadapi pasar yang mana? Pasar gastronomi kah? Pasar yang bicara wellness kah? Pasar yang bicara mengenai pangan sehat, pasar wisata, atau pasar yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan gitu. Nah, tentunya memang narasi tetap harus kembali kepada kekuatan produk. Mau sekuat apapun cerita, kalau produknya nggak enak, nggak oke, ya orang nggak akan beli lagi, gitu kan. Nah, jadi istilahnya produk juara itu memang harus bisa menjual dirinya sendiri, hanya saja dia harus memastikan masuk ke segmen pasar yang tepat, dengan saluran penjualan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara komunikasi yang tepat. Jadi terus terang Javara waktu masuk Indonesia, maksudnya dipasarkan di Indonesia 2008-2009, kecepatan, pasarnya nggak siap memang. Jadi saya pasti frustasi itu kalau saya sibuk jualan di Indonesia. Makanya 2 tahun setelah beroperasi, kami langsung lari ke pasar ekspor. Dan sampai dari 2011 pertama kali ekspor sampai 2015, 80% pasar kami itu ada di ekspor. Gitu. Baru sekarang 65% kami ada di domestik. Waktunya sudah berubah. Sekarang pasar domestik menghargai brand lokal, menghargai lokalitas, menghargai budaya, udah beda. Nah, jadi kadang-kadang itu tadi. Jadi narasi itu juga harus tahu timing gitu kan. Saya sibuk cerita. Jadi kita tuh pernah bikin survei terhadap customernya Javara ini di level Javara loh ya. Ternyata customer yang care terhadap social dan environmental impact nggak sampai 2% di Indonesia. Tidak sampai 2%. Jadi kita mau cerita apapun, bercerita nggak akan nyantol juga gitu. Percuma gitu, nggak akan translate pada penjualan. Kan kita berharap storytelling ini translate ke penjualan ya Bapak Ibu ya gitu. Nggak cuma istilahnya tukang cerita gitu. Saya kan bukan artis sinetron gitu kan, jadi saya nggak perlu gitu cuma cerita aja gitu. Nah kan ujung-ujungnya storytelling itu untuk mengantarkan kepada penjualan. Nah, ternyata pasar Indonesia belum siap untuk itu. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan ini lagi mau cerita ke siapa dan kapan, itu akan menentukan. Nah, jadi di dalam ragam-ragam untuk mengaplikasikan itu, sebenarnya kan kita menyelipkannya kepada penjualan berbasis experience dan emotional branding. Kadang nyelipnya di kemasan, kadang nyelipnya pada waktu kita melakukan kelas-kelas memasak, kadang nyelipnya pada waktu kita melakukan jamuan budaya, kadang nyelipnya pada waktu di wisata gastronomi. Jadi ada istilahnya storytelling yang masuknya itu adalah apa, soft selling gitu, soft selling gitu, jadi tidak bersifat hard selling gitu ya. Itu ujung-ujungnya kalau orang jatuh cinta kan tujuan dari storytelling itu ya membangun silaturahmi. Itu sebenarnya yang membedakan gitu. Jadi bukan cuman oh ya tahu oke fine, bukan, membangun emotional relationship, membangun silaturahmi sehingga kita tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu. Karena apa? Dunia ini penuh dengan orang menawarkan produk begitu banyak gitu. Saking banyaknya mungkin orang bingung nih milihnya yang mana gitu. Akhirnya ada yang milih dari harga murah gitu kan, atau kemasan yang cakep, atau apapun. Nah, kita harus bisa membuat diri kita tuh seksi gitu kan istilahnya untuk dipilih. Nah, storytelling itu memang bisa digunakan sebagai strategi, tapi kita harus tahu bagaimana menggunakan tools itu gitu. Nah, ini kan cara salah satunya. Kenapa kami memilih kemasan keranjang bambu ini bagian dari storytelling, karena biasanya kan beras itu selalu orang mengkaitkannya sembako ya kan, begitu kemudian beras disajikan sebagai suatu ragam pilihan, aneka koleksi dalam keranjang bambu, orang kan jadi mikir apaan nih kok beras dijualnya seperti ini gitu, baru kemudian mereka membaca storytellingnya. Tapi kalau saya langsung taruh storytellingnya di kemasan beras biasa, nggak ada yang baca Bapak Ibu. Orang tuh baru baca gara-gara itu ditaruhnya di keranjang bambu gitu. Dan ini yang kita jual di Italia sampai sekarang itu masih dalam kemasan keranjang bambu yang isi 4 gitu. Nah, ini contoh bagaimana kemasan-kemasan yang bercerita. Ini adalah garam yang kita kirim ke Prancis dan ini mendapatkan Greatest Award 2022 di Inggris. Garamnya dibungkus daun kelapa. Kenapa? Karena dulu itu di Bali kalau orang mau bepergian ngantongin garamnya caranya seperti itu, dan garamnya diasepin supaya tidak gampang basah gitu. Nah, ternyata itu menarik untuk pasar di gastronomi gitu kan, kurang lebih gitu.
Nah, jadi narasi itu juga bisa nyelip di kemasan. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita menyelipkan pada saat kita ada pesanan hamper misalnya gift. Nah, kita tunjukkan asal usulnya, ceritanya gitu. Bagaimana kita apa namanya bisa mengangkat narasi-narasi itu. Mohon Bapak, maaf ya Bapak Ibu kalau ada bocor suara karena ini saya ada di kafe gitu. Semoga tidak terlalu mengganggu gitu. Nah, kemudian yang menarik adalah pasar hospitality, hotel bintang 5, hotel luxury. Itu bukan jual beli produk kita Bapak Ibu, yang mereka beli adalah brandingnya Javara karena Javara kuat di environmental social governance. Mereka pengen menunjukkan bahwa hotel mereka itu memiliki keberpihakan terhadap UKM lokal, terhadap lingkungan, terhadap sosial, sehingga mereka memerlukan produk kita untuk bisa menunjukkan bahwa saya care loh ya sama ini. Nah, tetapi dan artinya kita juga harus membantu mereka untuk dapat menarasikan keberpihakan tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana kalau kita masuk ke hotel, mereka biasanya nggak terlalu cerewet soal produk, maksudnya soal harga dan segala macam karena yang mereka kejar adalah brandingnya. Jadi jualannya Bapak Ibu ini jualannya bukan ke bagian program ya. Jadi tolong perhatikan kalau menjual produk dengan cerita, percuma jualan sama orang manajer procurement di hotel. Nggak akan didengerin. Mereka orang procurement itu hanya mengatakan harganya berapa gitu kan, saya dapat harga berapa, bisa ngirimnya kapan gitu kan, seberapa seberapa continue produknya. Kita ngobrolnya dengan GM dan dengan marketing manager, dengan marketing communication gitu. Nah, jadi memang beda pada saat kita jualan dengan storytelling. Makanya harus milih juga di organisasi hotel tuh mau ceritanya ke siapa. Kalau Bapak Ibu mau jualan ini ke produknya Bapak Ibu ke F&B sektor misalnya yang jejaring gitu ya, chain coffee segala macam, mendingan ngobrolnya sama ownernya. Ownernya akan bisa menangkap itu ceritanya gitu dan akan mentranslate itu menjadi strategi produk. Tapi kalau ketemunya sama bagian procurement nggak akan dianggap gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu ada yang kadang-kadang kita merayakan asal-usul produk, kadang-kadang kita bercerita mengenai prosesnya. Ini kita bercerita mengenai proses bagaimana garam kami dilakukan dalam rumah kaca. Kenapa? Lawang kalau dengan perubahan iklim hujan datang semau-maunya. Kalau dulu kan hujan itu musim November, Desember, Februari, gitu, Januari lah gitu ya. Nah, sekarang Juni hujan, Mei hujan, terus kapan itu petani garam bisa ngeringin garamnya gitu kan? Nah, makanya kita lakukan di dalam rumah kaca dan ini kita komunikasikan. Kenapa? Karena begitu dalam rumah kaca, kita bisa continue berproduksi sepanjang tahun karena di luar hujan deras pun di dalam tuh masih 33 derajat. Dan karena di dalam rumah kaca bersih, nggak kena polusi apapun gitu. Nah, jadi kadang-kadang yang kita ceritakan asal usul, tapi ada juga yang kita ceritakan adalah bagaimana kita berproduksi gitu. Nah, ini saya udah masuk kepada kita tuh cerita apa. Kalau tadi kan kita cerita sama siapa, ceritanya kapan. Nah, kalau sekarang saya bilang mengenai apa yang mau diceritakan. Kadang orang tertarik dari asal usul, kadang orang tertarik health benefitnya, kadang orang tertarik mengenai cara produksinya. Nah, ini contoh lain Bapak Ibu. Ini produk yang saya jualannya harus jualan narasi. Coba Bapak Ibu saya tanya, ada yang pernah tahu nggak garam dari tanaman? Di Papua itu banyak sekali tanaman yang asin. Dan ini salah satunya yang diproduksi oleh Kakak Yuyun di suku Moy. Ini ilmunya orang suku Papua gitu. Ini garam dari nipah yang kandungan sodiumnya hanya 20%. Jadi kalau ada yang punya tekanan darah tinggi gitu ya, itu aman. Tapi kami tidak menjual ukuran besar. Kami sengaja menjualnya imut-imut. Kenapa? Karena sebenarnya kami menjual cerita. Harganya berapa? Kita mau dari yang langit harganya. Kenapa? Karena nggak ada saingan. Jadi benar-benar produk yang dijual karena kekuatan asal-usul bahannya. Seluruh dunia itu tidak ada garam dari tanaman. Makanya kita mendapatkan Sial Innovation Recognition di Paris 2018 gitu. Nah, jadi ini ada yang ceritanya mengenai bahan bakunya nih yang kita ceritakan. Ya kan, kadang cerita asal-usul, kadang cerita proses produksi, kadang cerita mengenai filosofi, kadang cerita, nah ini yang diceritakan adalah bahannya yang diceritakan gitu. Nah, ini adalah yang diceritakan adalah resep dan simbol. Jadi ini adalah nasi biru yang kami ekspor ke Kanada. Nah, ini adalah kalau di tradisi Jawa namanya nasi kapuranto. Nasi kapuranto itu warna biru itu adalah simbol permintaan maaf. Kami menjual all-in-one package rice. Di dalamnya sudah ada berasnya, ada bubuk bunga telangnya, ada pandannya, ada serai, ada daun salamnya, ada minyak kelapanya gitu ya. Nah, kita memang bercerita di sini cerita mengenai bahwa ini adalah produk berbasis biodiversitas. Jadi kalau saya tadi bicara biodiversitas di awal, ini adalah cermin yang
merefleksikan biodiversitas lagi mana. Di situ ada macam-macam, ada beras, ada bunga telang, ada VCO, ada garam, kemudian ada salam, sereh, pandan, gitu kan kurang lebih. Nah, jadi ada produk yang harus diceritakan. Yang kami ceritakan adalah kenapa produk itu lahir. Bukan karena kami yang melakukan innovation, bukan. Ini kami mengambil inspirasi dari tradisi Jawa kuno sebagai simbol permintaan maaf. Jadi kalau nasi kuning itu adalah rasa syukur, celebration. Kalau nasi biru itu adalah permintaan maaf. Nah, ini contoh adalah cerita yang origin gitu. Nah, kalau cerita origin, Bapak Ibu, itu yang nangkep ikan, yang masak, atau yang memproses harus dimunculkan, kan bukan Helianti Hilman yang ngolah, ya kan? Nah, jadi wajah-wajah itu harus muncul, karena storytelling itu disebut membangun silaturahmi. Nah, silaturahmi itu artinya ada wajah-wajah di balik produk yang kemudian harus diperkenalkan. Baik kadang kita munculkannya di kemasan, tapi ada yang malu, Bu, muka saya jangan di kemasan, Bu, tangan saja, Bu. Ada juga yang muncul cuma tangannya doang, gitu kan? Gitu. Ada yang kita munculkannya melalui program-program jamuan. Nah, kenapa akhirnya toko kami di Kemang itu jadi destinasi internasional? Ini yang di bawah adalah Menteri Luar Negeri New Zealand, yang di atas itu adalah Parlemen Inggris, yang di tengah itu chef dari Korea. Karena kami menjual budaya. Kalau cuma jualan produk, ya mereka belanjanya di supermarket aja lah, nggak usah ke toko kami, gitu kan. Nah, karena toko kami sendiri pun sudah merupakan cerminan dari storytelling, itu. Jadi keberagaman produk dan kurasi dari produk yang ada, itu adalah bagian dari storytelling, gitu. Nah, ini storytelling Bapak Ibu juga bisa menggunakan QR code, karena kalau ceritanya panjang nggak mungkin semua ditulis di kemasan, masukin aja dalam bentuk QR code, dan QR code ada di kemasan sehingga orang bisa tahu. Ini contohnya adalah madu hutan. Setiap pohon yang diambil itu kita taruh geotagnya supaya lokasi pohonnya ketahuan, dan itu muncul di kemasan sehingga orang bisa tahu, oh madu ini diambil dari pohon yang lokasi di peta di sini, gitu. Sehingga orang bisa yakin bahwa itu memang madu hutan beneran. Nah, ini adalah Pak Kaping almarhum yang kita tampilkan di Itali, gitu ya. Nah, wajah beliau, kenapa beliau nggak pakai baju fotonya? Lah memang kalau produksi garam dia nggak pakai baju, atasannya dilepas karena panas, gitu kan. Nah, jadi pilihan foto Bapak Ibu itu juga juga penting, gitu. Jadi nggak setiap kali mereka harus pakai tampil cakep dan segala macam. Kita juga harus mencerminkan keseharian mereka sebagai petani garam seperti apa, gitu. Nah, ini adalah Pak Dwi yang dimana Bapak Ibu bisa lihat ya, poster ini itu adalah bahasa Italia. Muka beliau itu ada di seluruh penjuru Torino di 2016. Beliau datang di Italia 2014, 2016 pada saat pergelaran Salone del Gusto, itu seluruh penjuru Torino ada mukanya Pak Dwi ini, di stasiun bis, di piazza, di alun-alun, di bandara, gitu. Inilah yang kita sebut bahwa bagian dari storytelling ini kita merayakan kehebatan dari petani, perimba, nelayan. Mereka lah artis utamanya, gitu, dan mereka harus kita tampilkan, gitu. Jadi istilahnya gini, jangan yang muncul Helianti Hilman melulu, jangan, gitu. Karena saya itu cuma manajer, artis manajer, artisnya sendiri itu mereka-mereka yang melakukan produksi itu, gitu. Nah, kenapa kita selalu mencoba mengambil foto-foto yang luar biasa? Karena kami harus menyajikan mereka sebagai suatu artis. Nah, ini bagaimana storytelling itu juga dimunculkan dalam jamuan-jamuan. Jadi setiap jamuan yang kami lakukan itu nggak cuma makan. Kalau makan ke restoran cakep di Jakarta ada banyak, di Bali ada banyak. Kami menghadirkan jamuan dengan narasi gitu. Nah, nanti ada beberapa video link yang nanti saya bisa share karena kita membuat jamuan Borobudur, bagaimana kita mentranslate dari relief Borobudur menjadi jamuan. Ada jamuan yang mengambil inspirasi dari kerajaan Majapahit, mengambil inspirasi dari kerajaan Sriwijaya, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kemudian menjadi memberikan suatu pengalaman, gitu. Nah, ini adalah saya nggak akan nyetel semuanya karena videonya memang cukup banyak, gitu ya. Tetapi saya hanya mau mengatakan, dan jangan salah Bapak Ibu, video-video ini bisa ngambilnya pakai handphone ya. Sekarang ini banyak sekali kelas-kelas untuk digital story yang dengan handphone aja kita bisa kok bikin cerita-cerita cakep gitu istilahnya gitu. Jadi nggak harus yang heboh dengan kamera yang bagaimana gitu ya. Seperti itu gitu. Nah,
ini kalau misalnya, nah ini mungkin saya ini contoh bagaimana kemudian kami menjual paket-paket jamuan. Lihat Bapak Ibu, kita menjualnya dengan harga 600.000. Yang masak ya artis-artis tadi, petani, perimba, nelayan, tapi sudah ditrain dan didampingin oleh chef-chef terkenal gitu. Nah, sehingga mereka bisa menyajikan pengalaman gastronomi itu sesuai dengan standar food safety dan luxury travel gitu. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh bagaimana kita mengintegrasikan hal-hal tersebut. Dan nah, ini yang menarik. Kalau kita storytellingnya benar, kita nggak usah ngejar-ngejar media untuk meliput. Media yang ngejar-ngejar kita untuk diliput. Jadi setiap kali kita membuat jamuan-jamuan atau membuat aktivasi-aktivasi itu, kita diliput oleh media, baik media asing maupun media dalam negeri. Kenapa? Worth the story gitu. Nah, jadi Bapak Ibu selalu cari angle-angle yang menarik gitu ya, yang membuat media itu yang ngejar kita gitu. Kenapa? Ini kan sebenarnya ya advertising gratis ya gitu. Nah, kita memerlukan storytelling ini sebagai bagian untuk promosi supaya kita nggak harus keluar uang sendiri. Nah, ini adalah yang di Flores, kemudian ini yang di Muara Jambi gitu. Nah, jadi ini pun kita juga melatih artis-artis kita untuk tahu bagaimana caranya tampil. Jadi ibu-ibu ini kami tampilkan di Jamuan Ubud Food Festival. untuk gastronomi. Sebentar, saya matikan suaranya. Nah, jadi ibu-ibu ini kita munculkan di Ubud Food Festival. Dan mereka biasanya di Ubud Food Festival tuh yang cooking demo chef-chef terkenal kayak William Wongso, Michelin Star. Nah, muncullah si ibu-ibu ini. Kenapa? Gitu, karena mereka memiliki resep-resep kuno yang mereka bisa sajikan. Salah satunya adalah resep yang menggunakan dedaunan ada 120 jenis. Namanya rempah ratus belut. Coba pingsan nggak itu mendengar ada resep rempah ratus belut yang bahan-bahan daunannya itu jumlahnya 120 jenis gitu. Nah, jadi ini kan worth the story ya yang membuat akhirnya media-media itu berebut untuk meliput. Nah, dan kami diminta oleh hotel-hotel ini yang dengan hotel Kempinski. Jadi hotel-hotel pun akhirnya minta untuk dirancangkan jamuan-jamuan gitu kan, di mana mereka itu bisa menyajikan cerita Indonesia melalui budaya gitu. Dan ini adalah kita bantu mengkonsepkan, menarasikannya gitu. Karena kalau enggak gitu kan, kita istilahnya gini, ya jualan ke hotel kalau cuma jualan produk dilipet kita gitu. Tapi pada saat kita bisa menjual budaya, maka perlakuan mereka terhadap kita tuh berbeda. Kita tidak diperlakukan hanya sebagai supplier, tapi sebagai mitra gitu. Nah, ini adalah contoh kolaborasi kita dengan Cetan. Kenapa? Karena kita membuatkan dia boba yang asal-usul ingredientsnya jelas. Kita menggunakan sagu dari Papua dan dengan bunga telang. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus dikomunikasikan melalui video yang cantik. Tapi inilah sebenarnya salah satu cara kenapa kita akhirnya bisa memenangkan hati dari klien ya B2B gitu. Karena kami bukan hanya menjual produk, kita bantu mereka untuk bisa membangun narasi yang juga membuat mereka brandingnya jadi bisa naik juga gitu. Nah, ini yang terakhir dari saya itu adalah terkait dengan diplomasi gastronomi budaya. Ya, nah ini sebenarnya kolaborasi kami dengan banyak sekali KBRI, atas perdagangan, kementerian-kementerian. Jadi istilahnya gini, saya diuntungkan bisa ikut pameran gratis, dibayarin, in return ya sebagai timbal baliknya saya bikinkan mereka jamuan budaya. Sehingga perwakilan Indonesia di luar negeri mereka bisa mendapatkan benefit dari branding tersebut. Nah ini sebagai contoh, ini di Qatar. Waktu ini kita disponsorin oleh Dijen Kebudayaan, tapi event di sana dibiayai oleh Royal Family-nya Qatar gitu. Nah, jadi ini saya setelkan satu aja. Dalam rangka Tahun Persahabatan Qatar dan Indonesia, Suaranya keluar? Jafara diundang oleh Dirjen Kebudayaan dan juga KBRI Qatar untuk mengkonsepkan, mengkurasi, dan mengorganisir culinary events for Qatar Years of Culture and Qatar International Food Festival 2023. Ini merupakan bentuk nyata Jafara untuk aktif mempromosikan produk pangan warisan Indonesia secara global, yaitu melalui kegiatan gastro-diplomasi. Founder Jafara, Ibu Helianti Hilman, menggandeng food storyteller Ade Putri dalam rangkaian acara tersebut.
We are very honored and happy karena beberapa produk Jafara digunakan pada jamuan Qatar Creates hosted by Sheikha Al-Mayasha. Salah satu event yang Jafara gelar adalah Cultural Dinner. Selain menyajikan menu makanan fusion, di mana bahan pangan terpilih dari Indonesia meets Qatari cuisine, Ibu Helianti Hilman juga menceritakan tentang cultural origin dari ingredients tersebut. Selanjutnya, ada event live cooking demo featuring Indonesia's heritage food culture yang disaksikan oleh publik. Ibu Helianti memasak nasi biru dan Ade Putri memasak rendang dengan daging domba untuk memperkenalkan makanan khas Indonesia di Qatar as part of gastro diplomacy. Masih ada acara lainnya yang Jafara ikuti selama di Qatar. Yuk cek video part 2. Ya, begitu mungkin kurang lebih sharing dari saya. Monggo selebihnya kalau ada tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya sampai nggak bisa ngomong, Bu. Keren banget deh. Jadi luar biasa dan Ibu sudah bisa tembus 5 continent and 34 countries. Keren, keren banget. Jadi saya sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Helianti Hilman dengan Jafaranya, bahwa memang betul dan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu seperti kayak garam dari Nipah yang dari Papua, kemudian garam dari Amet, semua itu saya juga sudah sempat kunjungi ke sana dan saya juga sempat produknya. Memang luar biasa bagaimana garam dari Nipah yang dari Papua itu bisa sampai tembus ke pasar dunia dengan bukan hanya storytelling tapi brandingnya. Jadi memang betul, Ibu itu manajernya, artisnya mereka. Tetapi permasalahannya di sini adalah banyak yang di daerah itu artisnya demam panggung, Bu. Nah, demam panggung dalam artian pada saat mereka sukses sudah pertama kali sudah sukses, itu tidak ada sustainability yang tidak bisa berkelanjutan. Ya, ya that's it. One time show dan nggak bisa melanjutkan karena mereka, saya kurang paham kenapa mereka seperti itu. Apakah manajernya yang tidak bagus? Nah, kebetulan yang dipegang sama Bu Helianti ini jadi semua gitu. Kalau yang dari daerah-daerah itu kan kebanyakan mereka sebagai local champion yang diusung oleh pemerintah daerahnya untuk berangkat ke luar negeri, berpromosi segala macam. Tetapi tiba-tiba setelah kembali mereka puas, mereka bangga, tapi tidak bisa meneruskan. Ya makanya artis itu tidak punya manajer. Makanya kenapa artis sinetron atau artis FTV atau segala macam pasti ada manajer. Mereka yang mengontrol dan ini luar biasa melakukan oleh Ibu Helianti Hilman. Jadi manajer produk yang seperti ini keren dan saya sangat salut. Dan kita mumpung di acara ini kita bersama-sama dengan Bu Tuti juga, kemudian ada Pak Eko Setiono, saya membuka kesempatan untuk bertanya kepada 3 orang penanya pertama. Silakan raise hand. Satu ada Pak Indarto, sebentar ya. Siapa lagi yang sudah tanya ini? 1, 2, 3. Ya, Pak Indarto, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Boleh on cam? Silakan Pak. Nah, masih di mute, bisa di unmute dulu ya, silakan. Masih di mute Pak. Ya, 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 ya. Assalamualaikum Pak Raja. Waalaikumsalam. Ini yang saya mau tanyakan, kalau produknya kan Ibu Hilman itu bisa ke mancanegara, 34 negara. Itu untuk perizinannya kan biasanya kalau semua negara itu ada yang kalau Asia Tenggara itu punya perizinan HACCP, ASAP. Dan kedua mungkin BRC. Itu bagaimana dengan Ibu Hilman untuk perizinan? Yang lain, betul Pak gitu. Jadi kita memang awalnya sebelum BRC kita pakai HACCP, tapi tahun ini kita sudah berganti dengan BRC sehingga memang istilahnya derajatnya lebih tinggi lah gitu. Karena kalau HACCP kadang kita belum tentu masih bisa menembus supermarket Pak. Jadi contohnya waktu di Afrika Selatan yang supermarket nomor 1 dia memperbolehkan HACCP, tapi ada satu supermarket yang saya incar
itu yang sebenarnya lebih secara branding lebih cocok buat kita, itu ternyata harus BRC gitu. Nah, dari situ akhirnya kita memberanikan diri mau nggak mau at whatever cost ya kita naik kelas lah ke BRC gitu. Nah, tetapi jangan lupa Bapak Ibu ada market-market yang contohnya kan kami mensuplai untuk Michelin Star chef yang ada di Perancis ya. Nah, mereka biasanya cukup dengan uji lab. Cukup dengan uji lab, jadi setiap kali mau pengiriman itu kita kirimkan kayak certificate of analysisnya. Jadi sebenarnya buyer tuh sangat macam-macam banget. Tentunya kalau yang paling tinggi kalau supermarket chain itu udah pasti. Industri juga itu yang biasanya istilahnya derajatnya paling tinggi. Tapi kalau yang sifatnya kayak hotel, restoran, catering akan ada importer distributor yang dia fokusnya di sana. Biasanya mereka cukup melihat sertifikat organik atau sertifikat food safety yang lain atau tadi uji lab gitu. Baik, terima kasih Bu. Ini memang, aduh, ini saya nggak bisa ngomong lagi nih. Apa yang disampaikan Bu Elin ini, whatever cost, we have to do it. Terutama untuk bisa mendapatkan BRC, memang luar biasa Bu. Kalau udah dapat sertifikat BRC, itu memang kesempatan lebih luas. Dan saya juga sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh Bu Helianti ini tentang sustainable supplier juga. Kan kebetulan ada beberapa juga supplier dari Ibu ini yang juga membernya Akademi Muda Ekspor. Yang mereka dari belajar dari nol sampai bisa ekspor. Mereka pada saat saya kunjungi ternyata di situ ada produknya Javara. Wah keren. Jadi ternyata selama ini mereka belajar jadi supplier to eksportir, ya. Jadi yang mengekspor Ibu, mereka jadi supplier to ekspor, tetapi mereka belum berani melangkah jadi eksportir. Ada dua kemungkinan. Satu, mereka nyaman sebagai supplier to eksportir. Yang kedua, mereka belum berani melangkah. Nah, lompatan yang dilakukan oleh Ibu ini luar biasa. Dan ini sebetulnya yang saya bukan bilang jarang ya, bahkan saya baru menemu Ibu yang berani seperti ini. Jadi, whatever cost, we have to do it. Dan Ibu bisa masuk lompat ke niche market. Jadi, kalau tadi Ibu bilang, mau masuk di pasar lokal tahun 2008 itu belum timingnya. Karena Indonesia belum tahu seperti ini. Maka untuk bisa menguasai pasar harus keluar. Dan pada saat luar sudah dikuasai, orang Indonesia seperti itu, Bu. Mereka lebih senang produk impor yang lebih dikenal dengan branded yang bagus masuk di Indonesia untuk segmen tertentu dan mereka akan beli. Padahal itu dari Indonesia. Saya kasih contoh coklat. Coklat itu dari Indonesia, biji coklatnya diekspor ke Belanda difermentasi, dari Belanda diekspor ke Jerman dibuat coklat bar, dari Jerman ke Swiss dibuat brand, di packing, dimasuk ke Indonesia lagi. Sejak kapan di Jerman, Belanda, dan Swiss ada pohon coklat? Kan nggak ada, Bu. Nah, ini adalah salah satu yang dilakukan Ibu ini luar biasa. Dan kalau bisa banyak yang seperti Javara di Indonesia ini, saya yakin produk Indonesia akan bisa diterima pasar di seluruh chain supermarket di luar negeri dengan produk yang sangat premium. Ada lagi Bapak Boleh Ibu? saya tambahkan Pak? Boleh saya Boleh. tambahkan sedikit Pak untuk menjawab tadi termasuk komentar artis yang demam panggung tadi. Jadi begini, kami 2017 itu mendirikan Sekolah Seniman Pangan. Jadi monggo Pak kalau kita mau kolaborasi dengan Akademi Muda Ekspor, nah kami itu di Sekolah Seniman Pangan itulah sebenarnya artis manajernya itu di situ Pak. Gitu. Jadi memang kita menggrooming istilahnya menggrooming artis-artis itu melalui Sekolah Seniman Pangan. Jadi mulai dari support untuk inovasi produk, termasuk personal branding, Pak. Jadi kita ada kurikulum untuk personal branding, gitu. Nah, jadi kenapa gitu? Karena kami merasa bahwa ilmu, kan saya itu kejeblosnya banyak, Pak. Sampai sekarang juga mungkin masih kejeblos-jeblos juga ya. Dan saya berharap bahwa teman-teman yang lain nggak perlu lah harus mengalami kayak kami kejeblosnya kebanyakan gitu kan istilahnya gitu. Udah dedel duel lah kalau orang Jawa bilang gitu ya istilahnya. Nah, jadi melalui sekolah itu best practices yang sudah kami lakukan itu kita pass on melalui kurikulum di Sekolah Seniman Pangan. Jadi memang bagi tugas, jadi kalau Javara bicara mengenai market access, nah Sekolah Seniman Pangan itu invested on human capital, termasuk yang tadi yang orang-orang suku yang sama sekali mulainya dari zero, Pak. Gitu, yang benar-benar mereka istilahnya ya bahkan mungkin belum pernah keluar dari itunya ya gitu, kampungnya gitu istilahnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, kami juga tahun lalu mendirikan koperasi, namanya Koperasi produsen multi pihak pangan warisan lestari. Nah, ini sebenarnya memang ekosistem yang kami ciptakan, Pak, supaya tidak harus semuanya itu membuat infrastruktur seperti yang harus kami lakukan, Pak. Jadi ikut aja bergabung aja ke koperasi, tentunya memang ada proses kurasi ya, gitu. Karena nanti istilahnya gini, kalau mau cari storyteller gitu kan, nah itu di koperasi itu ada storytellernya Pak yang sudah terbiasa dengan Javara
gitu. Mau nyari graphic designer yang bagus, ada tuh Pak graphic designer yang sudah tahu standar FDA Amerika kayak apa, standar FDA Australia kayak apa, standar FDA gitu. Nah, itu sebenarnya terpaksa memang kami lakukan karena kami melihat banyak yang kececeran di pinggir jalan. Habis itu nggak punya sparring partner Pak, gitu, nggak ada yang gandeng tangannya, nggak ada yang bersama-sama. Jadi perlu ekosistem yang kita itu istilahnya nggak kececeran gitu kan istilahnya, dan bisa memanfaatkan yang ada, karena kayak Bu Tuti ini kan udah jago banget, mungkin yang lainnya teman-teman bisa nebeng nih dengan jalurnya Bu Tuti nih gitu. Jadi banyak sekali resources yang bisa di-share. Itulah kenapa koperasi berdiri, supaya sesama pelaku bisa saling sharing resources Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya mau ke penanya dulu nih dari Bu Andini Prasetya. Izin bertanya Bu Helianti Hilman, untuk penjualan produk hampers menggunakan box bambu seperti itu, apakah digunakan fumigasi juga untuk box bambunya? Monggo dijawab Bu. Iya. Halo, suara saya kedengeran? Dengar. Oke. Nah, jadi biasanya kebetulan kalau keranjang bambu kami pakai pengasapan. Jadi inti kunci dari fumigasi itu kan mematikan kemungkinan ada hewan-hewan dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya kami untuk yang ke Italia itu kami cukup menggunakan teknik fumigasinya adalah pengasapan. Itu, dan itu udah diterima. Tapi kadang-kadang ada negara yang mereka tidak cukup itu. Nah, kalau memang harus ada fumigasi, pastikan fumigasinya dilakukan sebelum berasnya masuk ya, gitu istilahnya. Jadi udah supaya tidak terkontaminasi tuh nanti gitu kan istilahnya gitu. Itu aja mesti dikelola mengenai masalah cross contamination dari fumigasi, karena produk kami produk organik kan Pak. Ya, betul. Nah, ini yang mungkin mengembangkan pertanyaan tadi, bagaimana dengan standar fumigasi AKIS untuk masuk ke Australia? Karena kan berbeda, Bu. Jadi kalau fumigasi yang normal fumigation akan berbeda dengan AKIS fumigation. Maka yang saya tanya, kalau dengan organiknya Ibu, apakah masuk ke Australia dengan kemasan seperti bambu itu atau kemasan yang lain? Kalau Australia nggak bisa Pak bambu Pak. Gitu. Jadi kita misalnya pakai kemasan yang dari kertas, paper box atau apa gitu. Tapi kalau untuk yang itu nggak bisa. Gitu, untuk yang bambu. Gitu. Oke. Memang Australia itu yang paling ini kan paling lumayan. Sebenarnya Australia dan ini Pak Jepang. Jepang itu juga Ya. sama gitu. Jadi kita harus mempelajari aturan yang berlaku di masing-masing negara. Ya, karena mereka menggunakan standar AKIS, Australian Quarantine International Standard, yang mana harus 1 kali 24 jam difumigasi standar itu, maka organiknya akan luntur. Kira-kira sih begitu sih menurut saya. Baik, saya mungkin kasih kesempatan satu penanya lagi ya. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin ada yang mau tanya, silakan resen. Ini luar biasa loh, ada Bu Helena dan Bu Tuti ini. Kalau tidak ada, mungkin karena waktunya juga sangat terbatas, saya tahu Ibu juga ada kesibukan di Kendari, Bu Tuti juga sedang menggunakan order siap untuk ekspor. Maka kepada seluruh pelaku usaha yang ingin mengetahui lebih banyak hal-hal seperti ini yang sangat luar biasa ini, silakan bergabung dengan Akademi Muda Ekspor. Bapak Ibu bisa melihat semuanya di Instagram kami, dan semua itu gratis di situ, semua informasi pasar. Saya juga mungkin baru memperkenalkan ke Bu Helianti, kami adalah bukan agregator tapi adalah akselerator. Jadi kami akan membantu para pelaku usaha untuk percepatan ekspor. Bagaimana prosesnya? Itu melalui pendampingan, melalui membuka jaringan networking yang kami miliki, bekerja sama dengan seluruh stakeholder, para perwadak, dan seluruh pemerintah yang ada di Indonesia. Dan salah satunya dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kedutaan Besar Australia, dan melahirkan Bu Tuti yang kemarin mendapat award di Australia untuk melakukan pelatihan. Dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Helianti Hilman yang mau bersharing di acara ini. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia
kaos lengan panjang dengan desain-desain keren, tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.